Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Caca. Iya. Coba berdiri. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Mana dia? Mana? Tepuk boneka. Silakan dulu. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan satu rangka doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dari makan kami bisa datang sekolah dan kami bisa mengetahui mata pelajaran yang Guru kasih ke kami semua sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu, biar seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi berselamatkan dari yang jahat. Bapa dan Yesus Kristus. Silakan dulu. Baik, guys. Kita telah berdoa. Saya akan mengecek kehadiran kita pada pagi ini. Adakah teman-teman kalian yang belum hadir? Ya Pak. Hah? Ya Pak. Siapa? Fitri dan Andri. Siapa mereka? Sakit. Sakit ya. Saya harap kalian ya jaga kesehatan yang baik supaya bisa hadir di sekolah setiap hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Karena ini sebuah mata pelajaran baru, tentunya banyak yang belum kita ketahui tentang istilah-istilah dalam mata pelajaran ini. Atau ada mata pelajaran coding sebelumnya? Belum. Ini mata pelajaran baru. Ya. Jadi namanya coding dan kecerdasan artifisial. Apa namanya? Coding dan Kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ulang. Coding dan kecerdasan artifisial. Nanti saya singkat saja sebutnya, nanti saya tidak sebut lagi nama saya singkat saja KKA. Singkatannya KKA. Ulang KKA. Apa itu coding? Kita apa dulu ya pelajari apa itu coding itu. Kalau saya mendefinisikan sesuai dengan arti literasinya, pasti kamu tidak paham juga. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa programan agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Ngerti ini maksudnya? Kamu ngerti maksudnya ini? Tentunya belum kamu paham. Misalnya kita mencari lagu di HP atau kita mencari film di HP, di handphone atau di internet atau di laptop. Kita hanya menyebut misalnya lagu karaoke, dia muncul. Atau kita nulis dalam bentuk pesan teks, ya, atau buatkan saya
suatu lagu karaoke dengan judul ini, dia akan muncul. Pesan itu pula yang disebut dengan coding. Nah, saudara, apa itu kecerdasan artifisial? Ada dua istilahnya dengan kecerdasan artifisial. Kamu paham tidak coding itu? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Itu contohnya tadi. Coding itu ketika kita itu memberikan pesan di handphone atau di laptop untuk mencari sesuatu. Misalnya lagu karaoke, film, setelah itu ada PR dari guru, kamu carinya di handphone. Tapi tidak hanya berkaitan dengan digital saja, tapi dalam bentuk perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau kamu salah menerima pesan, kamu juga salah melaksanakannya. Kalau perintahnya salah. Nah sekarang yang kedua itu kecerdasan artifisial. Luar biasa juga istilahnya, kecerdasan artifisial. Kamu mengerti kecerdasan artifisial ini? Hah? Tentunya belum. Nah sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Adalah cabang ilmu komputer yang membuat komputer meniru otak manusia. Berarti komputer yang meniru otak manusia. Seperti HP itu adalah manusia. Kita bisa perintah dia mencari informasi di situ atau di internet itu cari informasi. Seumpama dia itu adalah manusia. Berarti yang meniru otak manusia itu apa? Komputer. Kita tidak boleh kalah dengan komputer. Kita harus lebih pintar dari dia. Konsentrasi. Nah, lanjut. Berikutnya, pada elemen coding dan kecerdasan artifisial ini ada satu yang perlu kita pelajari pada hari ini adalah berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Ini istilah dalam mata pelajaran informatika atau mata kuliah informatika. Tetapi kita pelajari hari ini. Selama ini berpikir komputasional itu hanya terjadi pada proses-proses programan dalam komputer. Tetapi saat ini kita belajar berpikir komputasional. Ya. Sudah siap? Sudah. Nah, tentunya sudah siap ya. Kita belajar bagaimana itu berpikir komputasional pada pengenalan pola. Mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah ya mencari pola yang tersembunyi atau rahasia dari ya beberapa pola gambar. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk apa kita belajar pola? Saya mulai dengan suatu ilustrasi. Ya. Di dalam kelas kita ini ada keramik. Keramik ini dia bentuk bangun datar apa di kelas kita ini? Ada banyak keramik juga. Persegi. Kamu tahu berapa jumlah keramik di dalam kelas? Tidak tahu. Tidak pernah menghitungnya, toh? Tapi kalau kita belajar pola, kita tidak susah menghitungnya. Kalau kita belajar orang pintar matematika, dia tahu kalau bentuknya ruangannya persegi pandang, berarti cuma dia itu berapa jumlah keramik di bagian pandangnya, berapa jumlah keramik di bagian sini. Itu dia cuma hanya itu aja. Sudah itu dia kalikan saja. Itu dia akan tahu jumlahnya. Apakah kalian pernah melakukan itu? Pernah tidak? Pernah. Mau coba tidak? Mau coba? Mau coba. Ya, coba satu orang siswa hitung jumlah keramik di bagian bagian pandang dari ruangan ini. Satu orang untuk keramik di bagian lebar ruangan ini. Coba hitung. Ya, hitung.
Lihat yang nampaknya saudara. Berapa? 18. Lebarnya 18. Tapi berapa jumlah keramik seluruhnya? Yaitu 18 kali 20. Berapa? Bagian lebarnya tadi ada berapa keramik? Hah? Bagian lebarnya tadi ada berapa keramik? Siapa itu? Hah? Berapa? 19. Di bagian lebarnya ada berapa keramik? 20. Masa bisa? Mana lebih banyak keramiknya? Mana panjangnya ruangan ini? Mana lebih banyak keramiknya? Di bagian kanan saya atau di depan saya? Kanan. Berapa jumlah di bagian kanan? 20. Di bagian ini? 19. Untuk mengenai jumlah seluruhnya cuma kita cukup mengalihkan dari mana? Kali berapa? Ya? 20 kali? Tidak, 20 kali 19. Siapa tahu catat 20 masuk berapa? Ayo cepat. 20 kali 19. Ayo cepat, siapa yang cepat ya? Sudah? Dua puluh kali berapa tadi? 19. Ayo, siapa tahu hasilnya? Ya, berapa? Ini. Apakah pendidik? Biar sama Iya, benar. Tepuk tangan untuk apa nih? Siapa namanya ini? Iki. Ziki. Ya. Kasih dia rupiah. Kasih B, kasih O, kasih B, Aduh, tidak semangat. Ulang lagi. Masih semangat? Mana? Mana dia? Nah, sebelum kita ke topik yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, guru perlu menyampaikan apa itu pentingnya belajar pola. Nah, apa itu pola? Ada nggak apa itu pola? Ya? Tadi kita mempelajari pola dalam ulangan ini, tapi belum kita tahu juga apa itu pola. Ya. Pola adalah sesuatu yang berulang secara teratur dan sistematis. Pola itu sesuatu yang berulang, ya, secara teratur dan sistematis. Mengapa kita belajar pola? Apa pentingnya kita belajar pola? Tadi kita belajar pola tadi ini, apa tujuannya? Kita tahu saja juga tidak perlu hitung jumlah keramik di dalam ruangan ini satu persatu, tapi kita cuma hitung berapa jumlah keramik di sisi lebar dan berapa jumlah keramik di sisi panjang. Kita tahu jumlahnya. Pasti tujuan belajar pola itu apa? Ya, siapa tahu? Apa tujuannya? Supaya tahu. Iya, kita tangan kuliahnya. Pertama kita belajar pola itu untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Seperti yang terjadi selanjutnya itu kita tahu bahwa jumlah keramik dalam ruangan ini ada 380 keramik. Yang kedua apa? Menyusun secara teratur dan sistematis.
yang ketiga membuat kita secara teratur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ini pada hari ini ya, yang berkaitan dengan berpikir komputasional itu, yang pertama ya, peserta didik atau kita dapat mengidentifikasi pola yang tersembunyi dalam serangkaian gambar sederhana. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambar-gambar yang tersembunyi ya dalam rangkaian gambar yang sudah ditempelkan di dinding. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mendekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu artinya mendekomposisi. Yang ketiga, kita mampu mengembangkan aturan-aturan instruksi sederhana untuk melakukan pola gambar yang ditentukan. Kita mengetahui aturan-aturan pola tersebut. Kita mengidentifikasi polanya dulu. Nanti kita tahu aturannya ini polanya begini-begini. Ya. Seperti pola pada bilangan bangkit 1, 3, 5. Oh, berarti selisih angkanya 22. Berarti pola selanjutnya harus begini. Kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan pola dan aturan yang ditemukan kepada peserta secara jelas dan beruntun. Iya, kita tidak hanya bisa untuk diri sendiri, tetapi kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita ketahui kepada siapa? Kepada siapa? Kepada teman-teman. Iya. Nanti ada tugas kelompoknya sebentar. Kamu bisa mempresentasikan di depan teman-teman. Nah, seperti apa yang saya jelaskan, apa itu pola tadi, maka saya akan menunjukkan pola kepada Anda. Coba perhatikan pola ini. Kamu bisa melihatnya dengan jelas? Bisa. Ya. Warnanya apa, bentuknya bentuk apa, itu kan kita lihat. Nah, kalau kita tidak bisa berpikir komputasional, tentunya kita langsung ditunjukkan gambar seperti ini, langsung bingung. Apa maksudnya gambar ini? Tentu kita bingung tuh apa kalau kita tidak pelajari ya gambar ini. Apa maksudnya ini? Kemudian pada gambar tidak ada gambarnya, tidak ada pertanyaan lagi bawahnya, membingungkan. Supaya tidak membingungkan, kita mengidentifikasi pola. Tentu toh, untuk itu toh. Nah, sekarang kita mempelajari dulu. Pertama kita lihat ini apa? Apa? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Nah, tentunya warna apa? Persegi panjang tadi apa? Biru. Warna segitiga apa? Hijau. Warna lingkaran ini apa? Merah. Ada gambar keempat tersembunyi, tidak ada. Tiba-tiba dia muncul lagi gambar ini, gambar kelima. Yaitu apa? Segitiga. Apa yang ulang di sini sudah? Gambar keempat berapa yang ulang? Gambar kedua tadi diulang pada gambar kelima. Ulang kelima sudah dia. Dia ulang di gambar kelima. Sudah itu ulang karena kosong. Kemudian gambar ketujuh ulang lagi apa? Persegi panjang. Kemudian gambar kosong tidak ada gambarnya, ini gambar ke-8. Kemudian ulang lagi lingkaran. Kemudian ulang lagi persegi panjang. Ya. Persegi panjang sudah berapa kali muncul ini, 3 kali muncul. Gambar kelima kosong, gambar ke-6 kosong. Nah, setelah kita mengetahui polanya, tentu kita bisa mengetahui gambar selanjutnya. Kita tahu dengan polanya. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap pola keberapa terjadi perubahan bentuk? Setiap pola keberapa? Keempat dalam 10. Ya,
kita pelajari. Berarti pola tempat ini atau gambar tempat ini gambar apa seperti ini yang mudah? Persegi panjang. Persegi panjang, ya, pintar. Iya. Gambar kelima ulang apa? Persegi 3. Bukan segitiga, segitiga. Gambar keenam ulang apa? Lingkaran. Gambar ketujuh ulang apa di sini? Persegi panjang. Persegi panjang. Gambar kedelapan? Segitiga. Ya. Segitiga. Gambar ke-9. Lingkaran. Ya, dia ulang lagi apa di sini? Mulai gambar pertama lagi, yang pertama ini tadi. Ini tadi Persegi panjang. setelah itu Segitiga. ya Segitiga. segitiga. Lingkaran. Nah, tepuk tangan. Pasti tak ada definisinya tadi. Apa itu pola tadi? Setelah kita melihat ini, kita tahu pola sudah. Berarti pola itu sesuatu yang berulang secara teratur dan sistematis. Ingat ya, sesuatu yang berulang. Kalau dia tidak teratur dan sistematis, berarti itu bukan pola. Konsentrasi. Iya. Nah, saya akan menjelaskan nanti secara detail tentang berpikir komputasional itu, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Sebelum kita mendengar penjelasan itu nanti secara detail, saya akan mengilustrasikan sesuatu, ya. Coba kalian dengar baik-baik. Ada satu masalah atau persoalan di rumah Anda, ya. Dalam rumah terdapat banyak sekali barang-barang yang berserakan, tidak teratur. Di luar rumah juga dedaunan berserakan di halaman rumah. Papa dan mama Anda tentu merasa stres, ya, atau pusing, ya, dengan keadaan seperti itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia ingin memecahkan masalah tersebut. Kalau terjadi seperti itu di rumah Anda, kamu apa yang kamu lakukan? Membagikan tugas untuk membersihkan rumah. Membagikan tugas, ya. Apabila ini Eki bilang dia membagikan tugas untuk membersihkan rumah. Siapa lagi? Gotong royong. Supaya ringan, ya. Sudah selesai. Supaya cepat selesai, mesti kerjanya gotong. Tadi yang pertama yang bilang bagi tugasnya, ya. Apa yang mau sampaikan? Ada? Iya. Ya, kita bagi. Berapa anggota dalam rumah itu bagi? Siapa yang bekerja di dalam rumah? Siapa yang bekerja dalam rumah? Siapa yang bekerja di dapur? Beres kan? Ya. Iya. Nah, seperti itulah cara memecahkan masalah itu. Berarti kita mampu berpikir komputasional. Tapi tidak hanya itu ya, toh? Ya. Kita mampu memecahkan masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Iya. Nah, selanjutnya sebentar setelah selesai saya menjelaskan ini sebentar, ada tugas, ya. Tapi saya jelaskan dulu tentang proses berpikir komputasional, ya. Kamu jelaskan, kamu dengar dulu. Karena ini menjadi bagian penting kita pada ini. Ada nanti masalahnya, bagaimana kita prosesnya melalui proses berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada sudah tahu? Berdasarkan penjelasan tadi dari pola yang kita lihat, tentunya pasti Anda mengetahui apa sudah itu berpikir komputasional. Seperti apa yang kita lakukan tadi ini, ada masalah dari keramik ini, kita tidak mau menghitungnya
berapa jumlah keramik di dalam apa cukup, tapi kita cuma hitung berapa keramik di bagian kanan, bagian panjang dan bagian pendek. Kita evaluasi. Tentu kita masuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Saya belum tahu. Belum tahu, dong? Nah sekarang kita masuk dalam pengertiannya dulu. Berpikir komputasional adalah proses berpikir menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam definisi lain juga, berpikir komputasional adalah proses berpikir memecahkan masalah dengan logis dan sistematis. Pecahkan masalah logis dan sistematis. Logis itu apa? Logis itu masuk akal. Sedangkan sistematis ya, secara berurut sesuai aturan. Berurut sesuai aturan, sesuai itulah. Itu adalah sistematis. Nah, berpikir komputasional ada 4 prinsip dasarnya. Kalau kita menggunakan atau memecahkan masalah menggunakan prinsip berpikir komputasional, ya, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya, adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Iya. Contohnya tadi seperti apa yang saya sampaikan dalam ilustrasi apa itu memecahkan masalah ketika di rumah kita itu berantakan barang-barang atau di lingkungan rumah kita banyak bencana yang berserakan di halaman rumah. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya? Maka kita memecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian agar mudah untuk dilaksanakan. Itu dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, apa contohnya pengenalan pola itu? Ya. Nah, saya menunjukkan suatu apa di sini, satu gambar di sini pengenalan pola. Coba kalian perhatikan. Bisa lihat gambar ini? Ya, bisa lihat. Di sini ada pada gambar yang saya pegang ini ada kelopak bunga. Pernah lihat kelopak bunga tidak? Pernah. Kelopak satunya ada berapa bunga? 1. Kelopak 2 ada berapa bunga? 3. 3. Kelopak 4. Iya. Nah sekarang kelopak selanjutnya kira-kira berapa? Apa terjadi selanjutnya? Kelopak 5. Ada berapa? 5. Kenapa harus 5? Karena kita tahu polanya. Nah sekarang itu belajar pola. Di sini ada gambar lagi. Coba di sini, ya. Ada anak panah di sini. Anak panah ini arahnya kemana? Ke atas. Anak panah kedua arahnya kemana? Sampai. Anak panah ketiga arahnya kemana? Anak panah keempat arahnya kemana? Sampai. Anak panah kelima Ke atas. Nah sekarang apa yang berubah sekarang? Ada perubahan kok? Yuk. Mengulang anak panah berapa ini ke anak panah kelima ini? Ya, dia mengulang. Ada berapa yang ke atas sekarang? 2. Ini 1, 2. Berarti dia mengulang lagi yang pertama. Ini ada namanya pola. Dia ulang lagi yang pertama, ulang lagi. Berarti anak panah berikutnya kemana lagi? Samping. Iya, ke tangan kita. Berarti kamu mengerti. Dalam definisinya tadi, apa itu pola? Pola itu sesuatu yang berulang secara teratur dan sistematis. Paham? Teratur dan sistematis. Nah, lanjutannya saya kembali ini adalah berpikir secara abstraksi. Salah satu bagian dari
prinsip berpikir komputasional tadi, langkah ketiganya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Konsentrasi. Iya, masih semangat toh? Masih. Nah sekarang apa itu abstraksi? Nah saya akan menjelaskannya. Ya, abstraksi itu menyederhanakan masalah atau fokus pada apa yang menjadi penyebab masalahnya. Sederhanakan masalahnya. Masalahnya panjang lebar kita sederhanakan. Saya ada sebuah teka-teki. Ya, aku adalah terbuat dari kayu, memiliki kaki, dapat digunakan untuk duduk. Siapakah aku? Kursi. Benar tidak? Benar. Kursi itu, memang kursi itu digunakan untuk duduk. Kalau meja, tebakan meja, tebakan meja, untuk menyimpan sesuatu dan gunanya. Nah sekarang ada teka-teki kedua lagi. Ya. Aku keluar dari sapi. Ya. Aku digunakan untuk menyehatkan tubuh anak-anak. Susu. Benar susu. Benar. Susu apa yang kamu tahu bedanya? Susu denko. Hah? Susu denko. Susu denko ya. Pernah minum susu denko? Nah sekarang kita masuk kepada prinsip keberapa sekarang? Sudah ketiga tadi. Prinsip keberapa sekarang? Apa prinsip keempat dari berpikir komputasional itu? Apa prinsip keempatnya? Desain algoritma. Iya, tepuk tangan untuk Eki. Kasih BUG dia dulu. Kasih B O B, kasih B, kasih O, kasih B, wow, keren. Keren dia toh. Sekarang algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah terstruktur dan teraturan. Ya, contoh satunya bagaimana menyusun langkah-langkah secara teratur itu. Saya menunjukkan sebuah gambar supaya kita paham apa itu berpikir algoritma. Pernahkah kalian mengkonsumsi mie goreng? Nah, Enak tidak mie goreng? enak. Setelah dibeli langsung makan? Tidak. Ada prosesnya, proses cara masaknya. Atau bagaimana deh? Langsung beli, langsung dimakan, makan mentah saja begitu? Ada begitu di rumah? Tidak. Iya. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Ya. Di sini langkah-langkah memasak bubur yang ini acak ya. Tidak sesuai dengan langkah-langkahnya yang seharusnya akan membuat di rumah. Pernah tidak memasak bubur? Siapa pernah? Siapa bisa menyampaikan itu? Ya, pendapat Anda ya. Ya, ini yang Putri ya. Bagaimana? Langkah satunya apa? Putih. Hah? Siapa? Langkah satunya apa? Masak air di panci sampai mendidih. Masak air di panci sampai mendidih. Tepuk tangan untuk dia dulu. Saya bisa apa? Menemukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Ini? Apa? Masak mie di air yang mendidih. Masak air di. Masak di air yang mie yang mendidih. Kita ambil mie simpan ke air. Simpan ke air. Iya. Setelah air mendidih kita ambil mie, ya masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ya, tepuk tangan dia. Langkah ketiga. Siapa? Tuangkan bumbu mie yang tadi ke piring. Tuangkan bumbu
yang telah disediakan lebih. Piring. Langkah keempat, Ambilkan sayur. Ambilkan ke piring. ambilkan bumbu ke piring. Setelah itu Campur dengan mie yang sudah dimasak. Ayo. yang telah dimasak. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya ya. Kasih BUB kita. Kasih O, B, kasih B, kasih O, kasih B, wow, wow, keren. Nah, masih semangat tuh? Kasih. Iya, mana semangatnya? Mana dia? Iya, baik sudah. Selain yang telah kami sampaikan tadi itu benar. Nah sekarang ini adalah langkah-langkah membuat siapa bisa menyusunnya secara baik ini? Siapa? Ya, Vicky. Coba lihat di sini. Coba dapat kaca mana yang pertama? 4. Coba baca yang keempat. Rebus air di dalam panci sampai mendidih. Panci sampai mendidih. Terus 3. Kedua, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. ya, yang lain. Langkah ketiganya apa? Coba masukkan langkah ketiga. Pasangan yang makan. Langkah pertama tadi apa? Rebus air ke dalam panci sampai mendidih. Tuh. Langkah keempat. Langkah keduanya dia ada pada ketiga, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Langkah ketiganya ya, isi mie dari air menggunakan sarung. Langkah keempatnya apa? Dia berada pada urutan berapa? Kesat. Campurkan mie dengan bumbu di piring. Ya. Langkah terakhirnya atau kelima, sajikan mie di piring dengan telur dadar. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir algoritma. Paham sampai sini paham? Siapa yang memiliki pertanyaan? Mengerti? Nah, selanjutnya giliran Anda untuk mengerjakan soal. Soal ini dikerjakan secara kelompok. Ya, saya akan bagikan soalnya ya. Soalnya saya akan bagikan. Dengan perintahnya, coba perintahnya. Perhatikan setiap rangkaian gambar di bawah ini dengan sesama. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Pola apa yang kalian temukan pada setiap rangkaian gambar? Berarti tidak kerja sendiri toh, diskusi. Yang kedua, gambarlah gambar selanjutnya pada kotak yang kosong sesuai dengan pola yang kalian temukan. Belajar dari polanya, gambar yang selanjutnya. 3, tuliskan aturan atau instruksi dari pola tersebut menggunakan kata-kata sederhana, kalimat pendek atau simbol yang telah dipahami di bawah setiap rangkaian gambar. Gunakan pensil berwarna. Ada pensil berwarna? Coba tunjukkan semua pensilnya. Apakah spidol berwarna? Iya, sudah disediakan. Nah sekarang proses pengerjaannya harus menggunakan proses berpikir komputasional, tidak asal bekerja. Ada langkah-langkahnya, toh. Di situ mulai dari apa? Dekomposisi. Coba lihat di sini dekomposisinya. Ada pertanyaan dekomposisi ini. Coba kamu bacakan apa pertanyaan itu dekomposisinya. Coba apa pertanyaan? Satu orang baca bersatu. Ya. Pola apakah yang terbentuk di atas? Pola apakah yang terbentuk di atas? Ya. Pada pertanyaan 2 dekomposisi ya. Apakah yang Ya, tentu apa yang berubah toh. Nah sekarang penerapan pola. Apa pertanyaannya? Pada penerapan pola, apa pertanyaannya? Gambar apakah dalam pola di atas? Gambar apakah dalam pola di atas? Pertanyaan keempat.
Nah sekarang abstraksi, fokus pada masalahnya ya. Apa? Masalahnya apa? Masalahnya kan gambar yang tersebut. Nah sekarang masalahnya apa? Gambarlah pola yang tersembunyi selanjutnya. Sekarang algoritmanya, setiap gambar keberapa perubahan pola di atas. Gambar keberapa perubahan pola. Itu kita belajar polanya, belajar algoritma. Pola bentuk lingkaran muncul setiap gambar keberapa. Nah, nanti akan kamu kerjakan di sini. Lihat dulu apanya, rangkaian gambar ini, ya apa warnanya, apa bentuk gambarnya. Nah, sekarang kerjakan secara kelompok. Konsentrasi. Kerjakan. Siap dikerjakan. Kalau begitu. Ya. Nanti akan presentasi di depan. Baca. Spidol karena apa lah? Karena apa? Hitam, karena di luar negara. Untuk tulisnya pakai warna hitam, karena di luar negara. Lanjut saya, lanjut warna hitam. Ada spidol warna hitam kan? Berarti, hah? Nah ini. Ada sih warna hitam? Tidak ada. Dibaca. Kerjakan dalam waktu ya di 15 menit nanti presentasi. Di sini digambar ya, digambar. Sudah selesai, yang sudah nanti akan presentasikan di depan teman kelompok yang akan maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya.
Berarti di sini nanti tinggal kamu gambar, saya gambar di sini, gambar di lembaran ini ya. Gambar-gambarnya berikan warna apa? Ya, warna-warna yang sesuai. Di situ gambar. Itu soal nomor berapa ya? Waktunya cuma 15 menit. Ya, yang lainnya kan gambar itu yang lain, gambar itu yang luar biasa. Apa sih? Apa? Ya, gambar itu. Itu sudah pasti tahu. Gambar sudah biasa. Ikuti sesuai dengan polanya, jangan gambar. Sudah, itu sudah. Ini. Yang lainnya ada apa? Sudah gambar ini. Ambil video yang sesuai, ada warna yang sesuai, kok. Ya, salah memberikan warna juga, berarti polanya sudah salah. Salah juga dengan bentuk juga, berarti salah. Berarti pola selanjutnya gambar 6 itu ikuti pola apa? Ini. Berarti apa di sini? Warna apa di sini? Dari sini sudah. Ikuti warna ini ya. Spidol saja diambil sudah salah. Belum apa-apa sudah buta warna kalian. Iya. Gambar ke-8. Curah, ya, gambar. Ada tidak gambar selanjutnya. Ya, gambar 10. Nah, sudah, ya, sekarang gambar saja. Nanti saya presentasi dulu. Besi berani jatuh di sepatu, kalau berani maju satu-satu. Ayo, kelompok yang sudah siap maju ke depan. Ada sudah? Ya, yang sudah maju ke depan. Siap. Ayo, yang sudah maju. Ayo.
Ya, Sudah. Mana ya, kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir maju. Maju semuanya ya. Tunjukkan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Baca bersama. Bola, bentuk dan warna. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana? Bola apakah yang Ya, kau baca dulu kau mendapatnya. Kau baca soalnya itu kamu bicaranya di sini kau dapat. Masuk ke satu. bola apakah yang terbentuk di atas? Bola bentuk dan warna. Iya. Bola bentuk dan warna. Terus Apakah yang berubah di atas penerapan bola? Yang berubah karena dari penerapan bola. yang berubah itu adalah apa? Warna dan bentuk. Iya. Berarti mereka punya ini ada kesalahan cara menulisnya yaitu bola warna bentuk tidak ada salah titiknya. Yang ketiga, Gambar apakah dalam bola di atas? Lingkaran, segitiga, dan segi panjang. benar? Benar. Yang lain? Iya. Warna apakah dalam bola gambar? Besar sekali bacanya ya. Warna apa? Warna apakah dalam bola gambar di atas? Atraktif, fokus pada masalah. Merah, biru, dan hijau. Baca ini. Warna apakah dalam bola gambar di atas? Merah, biru, dan hijau. Nomor berapa? Berapa berapa? Gambar apa bola yang Tersembunyi selanjutnya. Ya, tunjukkan gambarnya itu. Tunjukkan gambarnya bola yang tersembunyi itu. Tunjukkan gambarnya. Ini empat lingkar. ya, gambar apa bola yang tersembunyi itu? Coba lihat di sini. Tunjukkan ke mereka. Ya. Kau baca. Kau baca di sini. Gambar 4 adalah Gambar 4 adalah warnanya apa? warnanya merah. Benar tidak? Sesuai tidak warnanya yang mereka buat ini? Polanya benar tidak? Benar. Nah sekarang gambar 5 apa? Persegi panjang. Iya. Gambar yang tersembunyi lagi yang berikutnya adalah gambar 6. Tahu? Gambar 6 itu apa isinya? Baca kamu. Gambar 6 apa isi gambar warna hijau. Warna hijau gambarnya segitiga. Ya. Gambar apa lagi? Gambar 8. Gambar 8. Warnanya? Warnanya biru. Bentuk gambarnya? Segi panjang. Iya. Gambar 10. Warnanya merah. Bentuknya bulat. Bentuknya lingkaran. Ya. Gambar 11. Gambar 12. Warnanya hijau. Bentuknya Ya, segitiga. bentuknya segitiga. Bagaimana kelompok lain? Nah, Ada yang salah menurutnya ini? Nah, apakah warnanya sesuai dengan pola abal? Ini pola abal ini. Apakah warnanya sama? beda. Beda. Ya. Mereka ini salah memberikan warnanya, tapi gambarnya benar, tapi salah memberikan pola warna. Iya. Kepada kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kasih BOB untuk kelompok 3. Kasih B, O, B, kasih B, kasih O, kasih B, wow, wow, keren. Iya. Nah sekarang kelompok kedua dari terakhir. Kelompok kedua dari terakhir. Jadi paham ya? Bola apakah yang di atas? Bola bentuk dan warna. Iya. Apakah yang berubah di atas penerapan bola? Yang adalah warna berubah. Gambar apakah dalam bola di atas? Lingkaran, persegi, panjang, dan persegi tiga. Warna apakah di dalam bola gambar di atas? Merah, biru, hijau.
Coba lihat gambarnya. Tunjukkan di depan teman-teman gambar polanya. Ya. Coba kamu lihat ini gambarnya mereka ini, ya. Mulai dari bentuk gambarnya. Benar tidak bentuknya? Gambar keempat dia mengulangi lingkaran. Benar tidak bentuknya? Benar. Gambar ke-6 mengulangi segitiga. Apa benar tidak? Benar. Gambar ke-8 mengulangi persegi panjang. Apa benar? Benar. Gambar ke-10 mengulangi lingkaran. Benar tidak? Benar. Gambar ke-12 mengulangi segitiga. Benar tidak? Benar. Iya, benar. Nah sekarang warnanya. Warna pertama tadi dalam pola itu warna apa? Merah. Iya, tidak. Coklat. Merah atau coklat? Ya, merah. Gambar kedua. Biru. Warnanya apa? Hah? Biru. Biru. Gambar ketiga warnanya apa? Hijau. Pas tidak warnanya? Pas tidak? Nah kemudian pola bentuk lingkaran muncul setiap gambar berapa? Pola bentuk lingkaran muncul setiap gambar berapa? Baca itu. 8 pola setelah Lingkaran muncul setiap gambar berapa? 3 langkah. Ya setiap 3 langkah. Ya munculnya pada urutan berapa? Iya, satu nomor yang belum terjawab. Iya. Pola lingkaran. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk apresiasi untuk mereka. Berdiri ya, yuk, apresiasi untuk mereka. Cepat. Tepuk apresiasi. Ya, kelompok terakhir, maju cepat. Ya. Pola apakah yang terbentuk di atas? Pola bentuk dan warna sederhana. Apakah yang berubah di atas menerapkan pola yang berubah warna bentuk? Gambar apakah dalam pola di atas? Lingkaran segitiga persegi panjang. Warna apakah dalam pola gambar di atas? Merah, biru, hijau. Gambar pola yang tersembunyi selanjutnya. Ya. Algoritma. Ya, tunjukkan gambar polanya. Ya. Tunjukkan gambar polanya. Tunjukkan. Balik. Lihat gambarnya, benar tidak? Ayo, coba perhatikan teman-teman. Kalau salah, bilang salah. Pasti gambarnya sesuai pola tidak? Hah? Sesuai? Bagaimana bentuknya? Ayo coba, kalau bilang salah ya salah. Bentuknya pas tidak ini? Pas. Gambar yang tersembunyi yang mereka tampilkan itu pas tidak? Sesuai pola tidak? Pas. Lihat. Pas, iya. Kembali ke tempat duduk. Ya, gambar apa? Apa namanya? Dan disebut soal. Ya. Soal apa? Ketujuh itu apa? Setiap gambar perubahan pola di atas. Setiap gambar apa? Perubahan pola setelah 3 langkah. Iya, benar tidak? Setiap 3 langkah ada perubahan pola. Lanjut. Pola bentuk lingkaran muncul setiap gambar ke-1, ke-4, ke-7, ke-10. Iya. Pola gambar lingkaran ya. Dia akan muncul. Coba lihat lingkaran ini. Munculnya setiap apa? Setiap gambar berapa? Lingkaran. Ini dia muncul berapa ini? Setiap 3 langkah ada muncul lagi lingkaran. Setelah itu persegi panjang sudah muncul lagi ke-7. Ada perubahannya setiap berapa langkah? Setiap 3 langkah muncul lagi di lingkaran. Nah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kelompok pertama tadi, betul? Ya, tepuk tangan untuk mereka. Kasih BOB untuk mereka. Kasih BOB, kasih B, kasih O, kasih B, wow, keren. Iya. Nah, silakan duduk. Lalu selanjutnya, ya. Bagaimana
perasaan kalian tadi setelah kita mempelajari tentang berpikir komputasional pada penerapan pola ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang tidak pada pola? Senang. Ya, senang, Ya. Nah, apa hal baru yang kamu temukan di dalam pelajaran ini? Tentang pola. Nah, apa itu pola? Apa itu pola? Suatu yang berulang-ulang secara kreatif dan sistematis. Iya, tepuk tangan untuk itu. Mengapa kita penting sekali belajar pola? Apa tujuannya tadi kita belajar pola ini? Supaya mengetahui yang selanjutnya. Hah? Supaya mengetahui yang selanjutnya. Hah? Betul? Supaya mengetahui yang selanjutnya. Pertama, supaya kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Apalagi? Apa pentingnya kita belajar pola? Tadi disebutkan oleh teman kalian supaya kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Apalagi? Hah? Ayo. Supaya apa? Supaya mengetahui. Ya, bisa kita menyusun. Kan kita tadi menyusun, dong? Menyusun rangkaian kata. Tadi kan ada gambar kata tersembunyi. Ketika kita belajar polanya tahu, dong? Ada gambar. Ketika kita belajar polanya tahu, oh. Ketika kita belajar pola 2, 4, 6, kita tahu polanya benar-benar. Oh, kita tahu pola selanjutnya. Untuk mengetahui apa yang selanjutnya. Nah sekarang kedua, supaya kita bisa menyusun satu dengan teratur. Ya, kita tahu polanya, pola gambar, pola warna. Oh, kita tahu yang berulang lagi adalah pola bentuk. Berarti ulangi lagi lingkaran misalnya. Ulang lagi persegi pangkal. Kita tahu loh. Polanya kita bisa menyusunnya kembali secara teratur. Yang ketiga apa? Membuat kita lebih teratur. Kita menjadi waktu. Kita langkah-langkahnya, langkah cara membersihkan lingkungan, kalau rumah kita kotor, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya, kita lebih teratur. Nah sekarang kita mencatat hal-hal penting yang kita lakukan. Tadi kita belajar tentang berpikir komputasional, memiliki 4 prinsip, yaitu prinsip satu tadi komposisi, setelah itu mengenal pola, abstraksi, setelah itu algoritma. Nah, kita tahu tadi sudah mempelajari apa itu komposisi, apa itu pola, dan apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Nah, dari yang kita pelajari, dari sekian gambar yang kita pelajari tadi, apa hal penting yang kita dapat pada hari ini? Kalian tulis. Ayo, kalian tulis. Tulis di lembaran masing-masing. Nanti akan ditentukan. Nanti sudah KPD ya, kita tunjukkan hasil kerja kalian. Mana? Kita kelompoknya apa sini? KPD yang kalian kerjakan. Nah sekarang tulis apa penting yang kamu dapat dalam waktu 3 menit menuliskan apa yang kamu dapat hari ini. Tulis. Ayo tulis di lembar masing-masing. Tulis namanya, tanggal ini, pada pelajarannya, coding kan, sosial, topiknya apa, berpikir komputasional, pada pengenalan pola yang tersembunyi. Nah sekarang yang kamu dapat dari mata pelajaran ini apa? Tulis.
dia kumpulkan tugasnya. Ayo, bawa sini. Ya, tunggu sebentar sini ya supaya kita silakan dulu ya. Pelajaran kita pada hari ini coding dan kecerdasan artifisial pada topik berpikir komputasional pada pengenalan pola yang tersembunyi telah selesai. Maka saya ajak kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Pemuda Pelajar. Tahu nyanyi itu? Apa aja nih? Para putra putri Indonesia saya. Kita berdiri, ayo. Ini lagu Mas. Kita menyanyikan bersama. 1, 2, 3. Putra putri Indonesia, bunga harapan Nusantara, selalu sehat tanah sejahtera, berdiri ramai berdiri, janji dan sumpah kita. Tangan kita. Pelajaran kita dengan satu orang angkat uang. Maju yang angkat uang lagi. Kami serta pelajaran dari guru. Selama dia berkata serta pujilah Engkau dan terangkan dan pujilah buat kami sendiri.